Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good evening everybody. Everything good? Doing healthy? Yes. Feeling hot? Did you have dinner? No, tidak ya. Do you have planning? Punya rencana ke depan apa? Belum ya. Sama siapa? Belum. Makan apa? Oh, belum ya. Okay, before we begin our day, let's pray. Let's only pray begin. Okay, ya, finish. Sudah mulai untuk mengerjakan tugas? Oh, belum. Masih dalam bayangan? Oh, masih belum ada bayangan ya? Oke, jangan lupa ya untuk deadline-nya ya, 17 ya, 17 Juli ya, masih sebulan ya, masih agak lama. Oke, nah ini kalau kita ngerti ya, jadi dalam 3 pertemuan depan ya, kita akan fokus kepada materi-materi yang terkait dengan bidang ekonomi ya, accounting, finance dan secara ekonomi secara umum, terus marketing, terus apa ya. Nah, pokoknya itu ya. Nah, kita akan bahas tentang shopping, e-commerce, dan kita akan bahas tentang cash, kita akan bahas tentang uang ya. Jadi bagaimana? Oh yes ya, oke. In the beginning of kemudian biasanya dokternya awal atau akhir bulan? Awal ya. Ada akhir bulan? Oh, tenang ya, ngomongnya. Tenang. Oke. Nah, kita akan bahas tentang uang. Nah, sudah ada bayangan uang? Sudah. Oke ya. Tahu pahlawan yang ada dalam uang? Oh iya, itu yang besar. Ada kecilan di 50.000. Who is the hero? Siapa pahlawannya? Enggak tahu ya. Udah 14 tahun saya enggak kenal ya. Terus kalau 20.000? Enggak tahu. 10.000? Oh iya, agak lumayan ya. Oke, terus kalau 5.000? Iya gitu ya. Terus kalau 2.000? Nggak tahu ya. Fokusnya pada jumlah ya, bukan bangetnya ya. Fokus pada warna ya. Nah, kalau misalnya warna bentuknya jadi warna hijau. Kalau ulang kamu, itu kan dari mana ada hijau? Dari sana gitu ya. Itu pertaburan apa gitu ya? Terus kalau ulang kamu hijau. Kalau biru ya. Kalau hijau tambah ungu biru. Kalau ungu tambah coklat hijau. Itu kan ya. Saya lupa sudah dapat hubungan akuntansi ya. Oke, kita akan bahas tentang keuangan ya. Mungkin nanti sedikit ada menghitung ya. Jadi ibarat kata paling nanti kalian membaca atau mengartikan kira-kira kalau sejumlah nominal ini itu seperti apa atau sebaliknya ya. Nanti mungkin kita sedikit menghitung diskon terus. Nah, kita sedikit akan menghitung diskon, tapi itu soal cerita bahasa Inggris ya. Oke, seperti itu. Oke, nah di shopping. Yes. Oh yes ya. Oke. Do you have e-commerce on your phone? Ada yang punya aplikasi? Yes. Oke. How many do you have? More than one ada. Selain orange, hijau. Oh ya, kan orange hijau pasti nggak punya ya. Nah, oke, kita akan bahas juga seputar shopping ya. Ketika kita shopping kan kita pasti melakukan yang namanya payment pembayaran ya. Nah, jadi untuk kali ini kita fokus ke cash. Nanti next week kita akan fokus ke ini nih, apa ya, cashless ya. Kita akan fokus ke payment, kita akan fokus ke finance ya. Kayak misal menggunakan digital payment, kita akan fokus itu baru jelas kita akan fokus tentang dunia perbankan. Biar kalian ada bayangan seperti apa ya. Karena accounting itu pasti nggak jauh-jauh dengan finance, nggak jauh-jauh dengan money, nggak jauh-jauh dengan banking dan sebagainya ya.
sih, seperti buying, purchasing ya atau selling dan sebagainya ya. Nah itu di store, shop itu sama store, shop itu sama ya, market, shopping center, supermarket, mall dan sebagainya ya. Nah, oke, do you like offline or online shop? Lebih prefer yang mana? Oh, conditional, tergantung dengan kalau sudah kan off ya, tapi kalau agak butuh bersabar dulu yang bisa undang-undang dulu on ya. Nah, kan kita bisa on ya, on juga bisa sebenarnya, itu kan agak susah ya. Nah, sekarang ini terus ada sensor related to e-commerce, related to shopping dan sebagainya. Nah, oke, satu. Kita sebut uang ketika itu membeli secara langsung cash or cash ya. Nah yang itu adalah pinjaman atau utang ya. Nanti surat langsung dalam bahasa Indonesia. Terus dua. Oke tempat. Nah di mana barang-barang dijual ya. Kunci itu barang-barang things sama items itu sama. Terus ini kan biasanya istilah akuntansi ekonomi bukan baik bisnis misalnya purchase. Biasanya pakainya istilahnya itu terbatas baik. Kira-kira apa? Bukti tertulis dari sebuah pembelian. Ya, itu rasa ya, bisa, tapi dia bisa kayak akuntansi, bisa kayak bukti ya. Terus, what is the meaning of customer? Oke, orang yang membeli atau membeli barang atau menggunakan jasa. Jadi kan kalau istilah ekonomi itu usaha itu ada program dan jasa. Jadi aku program maka ya jual beli kalau jasa langganan, penggunaan dan sebagainya ya. Terus di sini, kalau uang yang harus dibayar atas sesuatu, maka dia adalah price harga, profit atau profit, keuntungan atau ini ya laba. Kalau chain, ya kembalikan. Misalnya yang berubah pengganti atau kembalian tergantung konteks ya. Jadi kalau saya itu artinya banyak tergantung konteks ya. Kalau diskon juga diskon ya. Terus, oke, yang menerima pembayaran baik misalnya cash atau cashless ya. Seperti itu. Terus ini, 7. Pembalian uang yang dikembalikan ke customer ya setelah pembayaran maka itu adalah pembalian ya. Terus 8 to buy ya, dia sinonim. Terus ini nih daftar barang yang dibeli beserta harganya. Atau biasanya kita menemukan daftar dan ada harga di samping. Nah, dia adalah invoice. Oke, simbolis bisa ya, invoice bisa. Jadi kayak misal, kayak penadian. Nah, misalnya barangnya harganya ini kamu dibayar di jatuh tempohnya kapan misalnya waktunya kapan. Kalau untuk iya benar dia daftarnya apa? Tapi dia lebih kayak makanan ya, makanan sejajar itu namanya menu ya. Terus nanti sendiri yang diskon. Oke, harga yang lebih rendah dari harga asli original bahasa apa yang harga asli ya. Terus di sini. Oke, terus 2. Oke, uang fisik ya bisa, kalau bisa uang kertas maksudnya ya. Terus misal, oke, ini kertas yang menunjukkan pembayaran. Fisik ya, fisik. Ini terus sekitar sama ini. Biasanya kalau kita bisa, biasanya kalau kita kalau di film, minta hadiah. Dan kita notanya nggak ada rasa itu di kalau di sini bilang kita notanya nggak, kita notanya nggak ada, kita notasi sudah kita hadiah. Terus, nah ini kembalikan tadi ya presentasi sudah. Terus di sini kasih nomor, oh ya. Istilah kami, nomor itu sama ya, istilahnya sama, terus tempat pembayaran ya. Terus tadi cek sudah ya, plastik dan sekiranya sudah. Tempat di mana orang membeli barang-barang, ya, shop itu juga bisa sama toko. Tapi tadi sudah, terus oke ya. Nah ini tempat di mana orang jual beli di gedung yang lebih besar, mall.
jual beli barang. Jual beli. Nah, ini maksudnya dalam market kali ya, bukan konsumen jual beli. Ya, mungkin istilahnya itu market mungkin lah. Terus ini goods itu istilahnya kayak barang-barang. Dia istilahnya dengan item. Kan kadang misalnya apa itu biar barang. Ini yang istilahnya dicek ada dua item bilangnya. Selain bilang barang ya, ada dua barang ya. Kak silakan dicek ada dua item. Biasanya di apa ya? Suatu kali dimakan dengan item biasanya. Bukan barang, tapi item. Terus di sini tadi sudah oke. Terus kita memilih objek. Yang itu adalah tempat masuk. Check out itu dia termasuk bagian dari counter sebenarnya. Biasanya kan kalau sepatu bayar masuk ruangan biasanya. Terus kita itu a single total outing ya item. Berapa item? Satu item. Lalu aja. Terus di sini shopping activity ya shopping list shopping ya. Terus what is the meaning of onboarding? Misal di barang ini ada istilah itu maksudnya oke ya. Pokoknya enggak malu. Bisa kita cari kalau maksudnya. Terus di sini nih oke ya. Oke, apa payment ya? And then dua. Oke, C ya. Agak dikit ya. Soal saja sedikit gitu ya. Tapi ya agak bisa jadi satu soalnya. Mungkin nanti agak pertanyaan soal sendiri. Ya harus tiga. Oke, B ya. Terus apa? Manfaat membayar dengan cash. B ya, jadi biasanya kalau hitungan ya di sini ada yang hasil ya, apa ya? Nah itu biasanya kalau ketika misal sudah closing atau kan biasanya nggak langsung pulang kan? Ya biasanya kan kayak perhitungan itu biasanya lebih cepat yang cash atau yang terdengar pembayarannya non cash biasanya hitungannya. Terus kan harian itu kan ada kalkulasi perhitungan dan harian kan misal sehari ini laku berapa atau apa yang laku ini biasanya lebih cepat apa sih? Kalau secara akuntansi malah non cash ya enak gitu. Tapi kalau ada kekurangan itu biasanya ya kita harus ini ya menutupi ya. Enggak pernah, bisa keselip ya kan? Berarti ini. Nah, biasanya kan misalnya itu mungkin kita nggak kebun gitu ya kebagian gitu enggak. Nah terus kalau misal ini Pak. Oke ya. Terus nah. Oke, C ya. Terus ini. Tadi sudah disama ya. Dokumen yang diberikan ke customer setelah melakukan cash ya. Nah, ya ini ya yang B. Nah, jadi sama. Terus yang ini nih 8. Oke ya. Terus 9. D 10 biasanya cash payment itu untuk small baby biasanya. Kecuali yang ini ya. Untuk yang digital. Terus di sini nih, the responsibility of person ya untuk proses pembayaran. Terus di sini, oke nomor 2, gimana customer biasanya melakukan pembayaran barang. Nah, hasil counter itu sama, ya sama. Warehouse gudang, ya penyimpanan, storage itu sama, warehouse sama gudang penyimpanan dan sebagainya ya. Terus di sini nih. Yang beraplikasi sebelum menerima pembayaran dari customer. Oke, scan OKR ya. Terus Pak. Oke, mengembalikan 15.000. Terus di sini, oke ya. Nah, terus di sini peralatan digunakan untuk membaca barcode produk namanya CDC ya. Terus ya, nanti lebih dari mana ya. Terus di sini beberapa sama ya. Nah, terus ini bisa
launching teknologi ya. Terus 8, ada coba yang lebih simpel. 8. Jika barcode tidak bisa di-scan, maka terkadang error. Biasanya aku melakukan kasih, karena nggak ada beli. Biasanya ada error. Begini-gini kan nggak mau tes. Biasanya apa? Itu bagus banget kan? Kayak gitu ya. Akhirnya nanti lebih rendah. Iya. Nah biasanya memasukkan manual atau pemilihan bagian. Karena bagus ya. Terus di sini ya, di akhir. Nah biasanya di akhir kayak bilang biasanya ada kalkulasi nih. Biasanya kayak itu mungkin di bagian dalam kalkulasi besar dalam seharian ini dana masuk berapa. Misalkan biasanya disediakan pembalian ini sekian dan sebagainya. Jadi pelaporan. Nah, terus di sini 10. Oke, ini ya pembaliannya. Dokter tertutup nggak usah pembalian ya. Kalau misalnya pembalian 100 rupiah, kok kalian ambil minta atau direlakan? Oh tergantung ya. Kan 200 semua ya, 200 ya. Dari mana maksud ya? Oh iya, tapi sekarang barangnya dari 50 rupiah. Biasanya sekarang itu per 100 ya, biasanya ya. Sekarang dari 50 rupiah. Nah, terus di sini special price lower than original price maka adalah diskon. What is the meaning of sale? Berarti adalah, nah ya. Dengan harga yang dikurangi, reduced price. Terus di sini promotion untuk gift free items, maka buy one get one free ya. Terus clearance sale itu apa? Oke, nah biasanya aku jual separuh. Bisa juga karena sama posisi itu mau pindah atau bisa ingin ini kan karena beberapa barang itu harus aktif terus ya. Pada sekarang itu terkait dengan saya itu karena itu fashion atau apa kita harus aktif terus ya. Maka biasanya menjual stok lama. Asal dari mudah biasanya. Terus di sini special offer biasanya untuk kelas for short itu adalah limited time offer ya. Biasanya terbatas cuma durasi berapa lama. Terus di sini kode promo adalah kode itu mendapatkan diskon. Jadi ya. Terus di sini buy one get one free biasanya adalah yang di ya buy one. Nanti misalnya nggak usah biasanya kan promo banyak yang seperti itu ya. Terus di sini, nah price, nah during special events, ketika ada kekurangan harga di saat-saat event tertentu namanya seasonal sale. Jadi misalnya di terus tahun baru itu lumayan ya, potongannya gitu. Terus spesial offer, penawaran spesial itu lebih ke, nah ya, cuma secara apa ya, nggak permanen, tapi cuma beberapa waktu saja yang ditawarkan ke customer. Tapi sudah, mungkin sudah, terus di label yang menunjukkan harga yang lebih rendah. Namanya price tag. Itu kayak tanda price tag biasanya harus sudah masih pulang. Terus bundle biasanya apa? Biasanya beli satu, beli sama ini nanti ada 3 kan? Seperti kayak misalnya biasanya kalau beli itu kayak gitu makanan ya. Beli sama ini nanti udah fiesta biasanya seperti itu. Biasanya kan seperti itu ya. Jadi nggak cuma makanan. Sekarang udah menjadi paket. Terus di sini kapan toko mengurangi nah ini adalah set seasonnya working hour sama bangke itu sama jam kerja hari kerja itu normalnya working day working hour supaya Senin sampai Jumat bangke itu maksudnya Senin sampai Jumat kenapa? Karena kalau bangke itu satu tutup jadi kalau bank ya kalau ATM kan everyday ya 24 jam Jumat bangke itu Senin sampai Jumat working day bangke itu sama satu minggu libur. Terus meleset, biasanya very short time. Meleset itu cuma durasinya cepat ya, biasanya cepat kan. Biasanya itu jam 8.00. Biasanya malamnya setelah malam itu nanti sudah ada beda. Harus cepat-cepatan ya flash. Ini ada yang berburu flash. Terutama di awal-awal bulan. Sama gitu maksudnya ya. Terus di sini manfaat customer itu yang sekali sudah
terus lalu yang sekitar punya tempat supermarket juga terus oke, nah troli sama satu sama keranjang ya istilahnya itu kalau di Omre itu kalau nggak salah itu nah pakainya yang ini tapi kalau yang satunya itu pakainya troli tapi istilahnya sama keranjang ya untuk kita menyimpan barang sebelum melakukan pembayaran dan sebagainya. Terus di sini lawan self service. Pernah coba ini self service? Self service itu ya sejenisnya kayak bensin. Jadi kalau bisnis sendiri pernah nyoba itu apa? Nyebur. Kan lumayan ya, itu berapa kali tes berapa kan lumayan berapa miliar. Nah, itu ya. Terus self service kalau sekarang kan teknologi itu self service ya. Tapi kok bedanya itu apa? Cuma lebih cepat kali ya. Lalu baru belajar dulu di TV ya. Terus apa ya? Ketika sendiri cuma kok berarti kan kok bayar air ya, bayar keringat sama listrik kan. Atau self service kalau sekarang itu sudah modern yang ada di mall itu beberapa brand itu jadi misalnya ini kalian beli katakanlah beli jaket ya kan biasanya kalau beli jaket masukkan apa ya entah itu plastik bag atau apapun itu habis itu kasir atau ketahuan terbayar enggak cuman kalau di beberapa brand ya nah itu biasanya kita beli jaket habis itu nanti ada tempat sendiri sejenis daftar atau kayak meja atau space di mana di situ nanti ada meja terus di sampingnya ada pembayaran tapi khusus yang digital payment ya jadi ketika terus di situ kan ada barcode nanti di situ ada ilusi scan barcode ada minus sekian adanya katakanlah 250.000 ya sudah nanti tinggal ikuti instruksinya silakan lakukan payment apakah pakai apakah mau pakai apa lagi ya dari sampel VA ya atau atau misalnya mau pakai transfer dan sebagainya atau elektronik wallet entah itu kayak pusat ukur dan sebagainya dan habis itu langsung keluarlah itu bukti struk atau muka habis itu ambil yang bagian bawah atau adalah untuk pasukan atau paper itu yang masing-masing sendiri jadi kan mau buat PDB mau scan barcode PDB kan bayar pakai digital payment udah kamu harus sendiri bawa pulang jadi modelnya itu sekarang self service untuk beberapa brand itu sudah brand yang kuat ya. Terus di sini fresh product atau istilahnya ini juga bisa. Pernah kalian beli daging atau buah di supermarket atau apa? Nah itu biasanya kalian ada plastik kan. Jadi kalian itu gak tinggal sendiri kalian ambil sepenuhnya ditimbang di situ. Baru nanti ditulis ini berapa beratnya berapa dikasih tulisan dan nanti dibayar di kasih. Nah itu juga modelnya yang kayak self service. Tapi ya sini ya sini self service nya nggak boleh. Jadi mau beli satu kok nggak apa-apa, beli satu kok nggak apa-apa gitu. Nanti dia berapa kilogram berapa gitu. Nah itu juga sering ya. Terus apalagi nah barang yang expired. Jadi no longer safe to use or eat ya. Jadi barang-barang yang biasanya agak menunjukkan expired itu biasanya diletakkan dalam depan. Karena terkadang kalau kita beli barang, kita wajib gunakan memang expirednya biasanya bisa. Jadi kalau beli barang expirednya jangan ambil yang lebih jauh. Tapi jangan diorang ambil. Kalau cukup ini tutup ya kan kasihan ya yang nakal. Jadi barangnya itu wah ada yang kayak gitu. Oh enggak, atau kalau sekarang enggak sukses beli ini enggak jadi gitu ya. Tapi paling enggak ya harus letakkan apa enggak ya gini aku enggak jadi mau beli jus ini habis itu taruh di samping biasanya ya paling enggak ya kita harus makan ya produk makanan ya makan produk yang agak dunia yang tahu baunya kan nah paling enggak ya enggak dicampur maksudnya. Terus di sini apalagi ya plastik bag sudah bikin siap yang mau pakai kayak tadi jadi biasanya bikin bakalan nanti bisa jurusan tak boleh pakai di plastik ditinggal ini mau berapa nanti sampai yang siap terus itu berapa bayaran nanti jadi boleh ngambil seperti ini ngambil sebebasnya ya online shopping ini sudah beberapa istilah-istilah beli online ya. Terus delivery yang mengirim barang yang bisa ke customer. Terus di sini, nah
biasanya saya di dalam online marketplace itu namanya misalnya sama dia semua. Terus voucher itu adalah kode atau kupon. Seperti itu, voucher kupon. Nah, tapi juga tergantung dari nanti tadi sampai tadi. Oh iya, ikut aja. Oh iya. Terus di sini ini pembayaran via transfer elektronik wallet atau QR code terus di sini shipping fee, apa itu shipping fee? Gratis, oke, gratis biaya shipping ya. Berarti shipping apa? Kalau shipping itu naik biaya untuk perjalanan, ya perjalanan barang semuanya jadi gratis ongkos kirim juga. Terus di sini konfirmasi setelah pembayaran sukses adalah bukti. Karena kadang kalau kita habis transfer ke pembayaran itu kan ada bukti ya, di mana itu kodenya gambar kita screenshot. Tapi biasanya untuk jenis token tertentu itu ada namanya konfirmasi ulang via email. Beberapa ya. Terus order adalah terima, mau order ini. Terus produk yang dikirim itu dari ke seller namanya. Nah, kalau kita bilangnya itu mana lagi barang? Nah, oh pernah. Gampang atau susah? Gampang ya. Kenapa? Itu karena salah warna, salah variasi, salah ukuran. Oh, salah ukuran ya. Terus kalau ini uang yang dikembalikan pernah dapat ini? Oh pernah. Kan terkadang ya beberapa gampang kira itu nanti dengan cara lain. Tapi kalau memang agak susah, kembalikan aja biasanya itu. Karena kan utang tertentu biasanya itu pengambilan amannya harus ya, karena ada flash sale gede-gede ya, apalagi dia adalah laki dan punya VIP. Nah itu biasanya harganya kan lumayan. Nah biasanya kalau udah barang masalah dia itu nggak mau, ya udah tak kembalikan aja. Ya balik ke kembali ke karena ada kami jualan aja. Seperti itu dari number sudah. Salah rating, pernah rating satu, rating nggak rating, main rating satu gimana ya? Rating 5 kayaknya nggak nyampe ya, kita nggak rating ya, cuma pesanan selesai. Nah, akhir itu pun cuma rating ya, nggak kasih ini ya, nggak kasih komen ya. Terus di sini website, aku blog ini nggak ambil pak. Terus ini dijualnya juga sistem di mana sistem di mana produk kita itu dan ada ditunjukkan. Misal gini, ketika kalau cari barang ini, misal apa ya mau cari tas, kalau saya pembayaran atau sneakers atau apa, itu biasanya nanti ada tampilan, maka itu modelnya order atau grip. Nah itu namanya produk listing itu. Jadi daftar barang dan harga itu namanya produk listing. Biasanya kan sama-sama itu tas, tapi ada beberapa bentuk yang berbeda. Itu namanya produk listing. Konfirmasi, lalu sama stok sudah, oh ya stok. Ya, barang yang tersedia. Kalau in stock maka masih tersedia. Kalau out of stock maka resume udah nggak ada, udah nggak. Kayak store terjual, mungkin masih ada stok. Tapi kalau sold out maka kemungkinan udah nggak sempat. Wishlist, ada yang ini menggunakan wishlist untuk produk yang mungkin sudah terjual habis. Biasanya itu kita sebenarnya pengen barang itu, tapi barangnya udah habis. Nah, jadi kayak kita itu kayak kasih kode barangkali akan dijual ulang atau akan ada lagi. Nah, terus proses penjualan pre-order. Ada yang pernah coba PO? Ya, PO sebulan. PO paling lama berapa lama? Sebulan. Pokoknya jangan PO menjelang barang ya, nanti barangnya nggak sampai ya. PO sebelum pasang. Biar nanti pasal pertama terjadi atau masuk langsung ke sampai. Biasanya kalian PO apa sih? Kayak optimis. Kalau sekarang ya kita tuh kalau ada sering yang PO. Terus di sini sudah customer service, CS.
Pernah cek CS solution? Oh iya, biasanya CS tergantung apakah dia perlu jual atau perlu beli ya. Tapi kalau tuan di penjual dia akan perlu beli. Kalau tuan di pembeli dia akan perlu beli. Tapi kalau tuan penjual ya mungkin nanti kita ikuti aja dulu. Masih CS itu dia perlu beli biasanya. Karena kan lebih ke customer, dia itu menggunakan perumahan masuk ya. Nah terus di sini official store adalah store yang sudah diverifikasi oleh brand atau perusahaan. Mau dapat ini susah, pokoknya susah. Harus sudah memang satu brand besar pasti masuk ya. Atau misal brand-brand khusus yang biasanya memang dia sudah jam apa ya, jam kerjanya atau memang sudah lama dan penjualannya bagus itu biasanya verifikasi dan ada verifikasi. Terus, nah di sini ada yang pernah nonton streaming First Live? Pernah ikut live tapi nggak beli? Suruh orang trial tapi nggak jadi beli? Oh pernah ya. Terus special tadi sudah voucher poin. Nah ini biasanya poin atau poin yang didapatkan itu bisa namanya loyalty. Nah poin ini biasanya bisa berbentuk poin, bisa berbentuk ibarat kata koin biasanya ya, nanti biasanya berapa, mungkin berapa ratus berapa, biasanya kalau banyak nanti bisa berapa ribu ya. Terus rating system, valuation sudah, rating namanya sekali dan sebagainya. Kita akan next. Sekarang sale, diskon, dan promotion ya. Nah, sale itu adalah ini peristiwa namanya event atau apa di mana itu di apa ya, mengalami penurunan atau pengurangan harga dalam waktu yang memang tertentu. Misal katakanlah apa, end of season itu biasanya ini untuk jam-jam yang sudah lama tertentu. Terus apa lagi season itu kayak holiday. Terus ya itu setiap akhir tahun itu biasanya kenceng. Akhir tahun itu biasanya bukan jam 12 malam. Mana ada itu bukan jam ya. Nah, holiday sale itu biasanya yang punya holiday atau weekend yang lama. Clearance itu ketika misal toko tutup atau memang katakanlah ingin menghabiskan stok lama. Dan sekolah itu biasanya promo anak sekolah itu kayak APK itu biasanya cukup kencang ya. Grand opening, anniversary itu juga cukup kencang ya untuk yang persen. Flash sale biasanya kalau di Solo itu namanya apa ya? Green sale. Nah, Solo green sale itu juga lumayan ya. Dan sebagainya ya. Untuk bertanya sel, kira-kira masih ada sel nggak ya? Kira-kira berlaku sampai kapan ya? Kira-kira produk apa ya yang akan selnya biasanya? Terus diskon, pengurangan harga dari harga asli produk. Nah, namanya adalah percentage diskon, persentase diskon. Atau diskon yang sudah ditetapkan. Diskon adalah 10.000 ya. Misal, harganya 100, diskon yang 20, maka harga setelah diskon 80.000 misal. Biasanya kita kalau diskon itu nanya apa sih ini diskon nggak? Harga ini diskonnya sampai kapan? Ada diskon pelajar nggak misal? Kira-kira kalau beli dua diskonnya di mana? Misalkan seperti itu. Kan saya member ini dapat diskon atau dapat poin. Nah, biasanya kan seperti itu. Terus jawabannya ya tinggal mengikuti aja ya. Terus kalau promosi, jadi kalau saya itu lebih ke event waktunya. Kalau diskon itu lebih ke nominal atau persentasenya. Kalau promosi itu lebih ke language, penggunaan bahasa yang biasanya itu penunjang semua. Biasanya yang baik kan ini waktunya dulu ya, habis itu bahasanya baru nanti diskonnya itu biasanya belakangan. Bisa buy one get one free, ya. Beli satu dapat free SPM, kan biasanya sering ya. Sekarang tuh modelnya paket. Nah, flash sale, special offer atau free gift ya. Nah, biasanya kan bisa beli tas free gantungan kunci ya, beli sepatu free, tali sepatu dan sebagainya. Ya. Nah, biasanya untuk bahasa-bahasa kayak special offer. Jadi only, limited promotion, don't miss or big sale, basically dan dari konsep uang ya. Jadi biasanya itu lebih ke sih. Get valuation
10% discount, extra 10% of our members misalnya, save 50,000 of this program misalnya, dan sebagainya. Lalu kedua, by more payments ya, minimal tapi bayar satu orang misalnya. Atau sekarang bagiannya spesial bundle. Nah, jadi kalau ini sama ini nanti beda. Sama combo deal, nah ini combo deal itu biasa istilah untuk makanan ya. Nah, combo itu double maksudnya. Ya, kalau beli satu sekian, kalau beli ini sama ini nanti harganya bisa kurang. Nah, istilah-istilah ini biasanya kalau combo itu istilah makanan. Tapi kalau bundle itu biasanya barang. Terus, nah, atau free gift ya, free gift bebas atau free item. Nah, biasanya diskon free sakiran seperti itu ya. Nah, dan sebagainya ya. Atau misal hadiah gratis untuk 50 pembeli pertama dan sebagainya. Atau misal untuk bahasa-bahasa di kamu supaya gunakan promo kode ini. Nah, ini biasanya biasanya ya. Terus di sini free shipping, misal kalau membelikan satu barang biasanya kena free apa ya, kena shipping fee, tapi kalau beli 2-3 itu biasanya free ya, seperti itu. Atau nah ini di pasar itu mulai jam sekian itu biasanya kan aktif ya, lonceng aktif gimana itu? Wah, ada yang orangnya itu pasti aktif ya. Terus dan sebagainya ya, oke. Ada promosi nggak kira-kira, promosi hari ini apa, kira-kira sampai kapan dan sebagainya. Nah sekarang bagaimana menghitung diskon? Kalau menghitung diskon gimana? Dari biasanya kalian pakai kodenya 20/100. Misal 20% aku pakai desimal 0, tergantung angkanya ya. Kalau tergantung angka ya, kita coba hitung ya. Coba yang matematika ya, tapi dia berdasarkan alasan ya. Alasan itu matematika itu full English ya. Full English, tak langsung ya, discount calculation. Soal singkatan juga langsung. Satu. Oke, 2. Terus 3. Oke, 4. Oke, D ya, 5. E ya, 6. C 7. D 8. B 9. Ketemu berapa? Atau kira-kira ada jawabannya? Oke, yang 10. Oke ya, oh ya, 9 semua. Oke. Kita coba lagi 11. Oke, 12. Oke, 13. Besok aja begini ya, pasti tidak. Iya, oke, 14. 14. Iya ya. Kalau misal modelnya itu adalah gini nih. Kalau dia modelnya adalah, nah, diskonnya bisa. Kalau di mall ya, atau misal store atau shop itu ada bisa 50/10 ya. Tapi kan itu bukan berarti 60%. Nah, makanya kira-kira kalau hitungnya gimana? 50%-nya gitu. Habis itu, oh baru 10% dari harga apa? Asli atau harga baru? Oh ya. Kita hitung lagi ya. Satu.
B 2. B 3. Empat, ini kan dulu ya. Empat. Terus berapa? Kalau misal, kalau kayak gini, kan mungkin kalian kok tanya Mbak Eva, kira-kira hasilnya jadi berapa pun kayak gini bisa. Oh, kenapa bisa gitu? Oh iya. Oh, kayaknya itu kita tahu nggak ya kita ya? Ya kan itu rasa nggak ya? Atau nggak capek ya? Pakai ini, gitu ya? Pakai pelakon kan nanti kita bisa hitung ya. Oh, gitu ya. Terus tadi di keempat kita sudah sampai 10 kita next ya. Yang 5. Aku ikut loh ya. Nah, jangan sampai aku gitu loh kok. 7. Oke, 8. Oke, 9 kita sampai 10 simpan aja. Nah, oke, 10. Ini yang bisa jawab kan di belakang nih ya. Terus ini 10. Oke ya, next kita lanjut. Ini Aisyah masuk nggak? Nggak ini. Oh nggak bisa sampai terlalu berat. Aku malah kayak itu bersama aku. Oh, penjelasannya ya. Oh, saya mau masih lagi masih satu gitu loh. Kalau kayak berarti habis ini saya pulang cepat gitu loh ya. Saya semangatnya. Nah, habis itu, nah sekarang kita kesini. Bagaimana untuk menerjemahkan nominal ya? Bisa dari istilah-istilah bahasa Inggris ke angka atau dari angka ke istilah bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya 1 sampai 100 sama ya. 1 sampai 100. Kalau bisa jumlahnya itu ratusan, dia akan pakai kata hundred ya. Kalau ribuan, thousand, 10 ribuan, tergantung ya. Kalau 10.000, 10,000, 2,000 sampai seterusnya. Kalau 100 ribuan, 100 ribu, oke, maka 100 dulu tambah ribu. Nah, 100,000, 1 juta, 1 miliar, 100 juta. 100 miliar, jadi 100 dulu baru istilah juta. Terus kalau bisa 100 juta sudah 1 M, 1 miliar. Kita minta sampai jutaan aja ya. Kalau 1 M nya berapa? Oh ya. Kadang kalau dalam bahasa Inggris, pernah nggak terkadang kalau dalam angka dalam bahasa Inggris pakai kata M. Jadi kan bisa gini istilahnya ya. Kenapa kok muncul kata M? Misal itu adalah misal dari 130, itu kan sama dengan 130. 130 boleh, 130 boleh. Jadi kalau M dalam angka itu nggak masalah. Gitu. Istilahnya seperti itu. Terkadang kayak misalnya kita ini menunjukkan 2026. 20 berapa? 2000 misal 2020 boleh, 2020 boleh. Jadi istilahnya nggak apa-apa. Ya, terus itu maksudnya adalah jadi boleh kalian 250 atau 250 boleh. Jadi seperti itu ya, boleh pakai N boleh nggak? Sama hanya misal kalau untuk angka ini ya 1025, maka boleh 1025 boleh. Boleh 2020 and 5 boleh. Jadi istilahnya terus ini boleh diganti N. Tapi N-nya satu aja, maksudnya orang boleh N ya. N-nya cukup satu. N dihilangkan juga bisa. Istilahnya gitu ya. Nah, kita langsung eksekusi ya. Nah, sekarang contoh. Nah, rupiah ke Indonesia. Oke, 1. Oke, 2. Kalau bahasa Inggris itu untuk nominal uang dia pakai koma, bukan titik. Ada coba titik nanti nggak
matematika otomatis loh. Tapi kalau ketika menulis desimal, itu nanti jadi titik kebalik ya. Jadi bukan karena salah ketik atau apa ya. Jadi titik jadi koma jadi titik ya. Terus ini 3. Oke, 4. Oke, ya 5. C 6. Oke, 45.000 ya, seperti itu ya. Jadi 1.000 ya, 7. Oke, C 8. D 9. B ya, 10. C 11 masih gampang ya. Nanti yang agak susah kebalikannya. Kalau kalian itu pakai juta ya, kali 10 juta, makanya saya tetap di puluhan juta ya. Terus 12 2.000 ya. Terus ini 13. Oke, pilih ya, 18 juta dulu, terus 700 dulu, baru 50.000 dulu. Jadi modelnya dipenggalkan lagi, terus lagi. Nanti tinggal diterjemahkan. Nanti agak susah pilih ya, ini kan agak gampang menggunakan. Oke, 19. Oke, ya. Terus 21. Juta, 700 dulu baru 50.000 ketemu dua. Juta 300.000 oke ya, 23. Yuk, apa sih juga uang lo ya? Ada berapa nominal uangnya ya? Oke ya, 560. Saya kecil-kecil 560.000. Ada semuanya enggak? Enggak ada. Oh, kembali. Mungkin tak saja sih. Oh, enggak ada jawabannya. Terus apa? Oke, benar ya. Oke, terus 25. Oke, 26. Aduh, saya bingung. Rp905.000. Sebenarnya kita 905 juta. Ya, benar. Kita sampai 27 kita sampai 30 kita balik. Oke ya, 28. B 200,000 ya. Bingung ya. Ini kan makanan biasa dulu ya. Tapi kalau cerita aku nggak bingung ya. Tapi itu ya. Langsung isi bingung ya. Terus 30 yang terakhir sebelum kita balik. Semoga ya. Asis. Mungkin ya. Makan dulu ya. Enak ya. Aman kamu sudah ada. Oh, ya benar ya. Jadi pun ya. Di situ gitu ya. Kita akan balik ya. Kita akan balik. Satu. Oh, benar. Kita balik. Akan berapa ya? Jadi rombok. Bingung. Oke.
B, oke, B ya. Tidak. B, ya, B. 120, 120 belakangnya ya, maka yang B ya. 365. Terus 4, maksudnya juga kedalaman ini. Ada soal ini dari kamu sendiri. B. 990, 910 ya. 99, 99. Habis itu 900 B ya. 5. Ketemu? 6. Ada 50,000, maka 50,000 mana ya? Oh, kok iso A, B, 70 rupiah, 75, maka yang B ya. 7. Ya, 300 ya, 8. B. Tuhan, saya ketika 275 sekian ya, maka naik dari negatif ya 10. Ini baru jutaan, 20 juta, ratusan juta, pakai M gitu. Oh, 8 juta ya, oh 8 juta ya, sekiannya B, 8 juta. B, saya kenal 7.600 B berarti bang. B, verified thousand ya. Di sini makanya nanti kita bayar saya masih belum soporsi deh. Nanti kalau makanan ya kalau sampai bahasa Inggris ke bapaknya how much? Terus aku kurang lagi apa? Verified thousand. Dan dia lanjut pada itu 9 kasih oke ya sampai 10 selesai. Makanya cuma sampai juta aja ya, nggak sampai 10 atau orang oh sampai begitu mas saya verifikasi deh 75.000. Nah yang B ya B 6. B empat lagi yuk bisa yuk. Entry berapa ini tidak? Kan penting loh. Ini 80 mana? Nah, yang antara A B. Nah, 9,000 8. 9.000. Nah, 80 ya. 8. Ya, C ya. 9. 600. Bingung ya? Malah bingung ya? 630 itu terakhir. Oh, udah ya? Udah ya? Oke, yang absen